Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kedawung 5 Kroya. Saya bersama Kepala SD Negeri Kedawung 5 Kroya, yaitu Bapak Suyatmin. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Rahma sehat. Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, untuk kegiatan pemenuhan tugas saya di guru penggerak ini, Pak, saya mohon bantuannya untuk wawancara dengan Bapak terkait pengambilan keputusan yang selama ini sudah Bapak laksanakan. Oke, langsung saja nih Pak. Iya Pak. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dengan cara menganalisa masalah yang dihadapi, kemudian memikirkan jalan pemecahannya. Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Pengambilan keputusan saya dasarkan pada skala prioritas kemanfaatan, Mbak. Misalkan begini, di SD itu akan ada seleksi tim sepak bola. Berarti membutuhkan bola yang cukup ya. Kemudian ada 1 atau 2 meja di kelas 2 yang rusak. Di situ maka saya prioritaskan untuk memilih 2 hal yang sama-sama baik, yang sama-sama bagus untuk SD. Saya prioritaskan yang untuk anak dulu. Jadi saya menentukan pemilihan meja dulu. Bolanya ditunda. Gitu ya. Untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak gunakan selama ini dalam mengambil keputusan? Langkah-langkahnya dari awal sampai selesai, Pak? Iya, langkah-langkahnya yang pertama tadi saya katakan identifikasi dulu, kemudian pemecahannya apabila cukup diselesaikan di satu waktu itu kami selesaikan. Namun apabila permasalahannya agak-agak rumit, ya nunggu tahapan berikutnya. Begitu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam membantu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Kekompakan di antara teman-teman guru di SD itu sangat membantu. Iya, apabila kebetulan permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu agak-agak pelik. Iya. Yang merupakan tantangan ada atau tidak Pak dalam pengambilan keputusan selama ini? Iya, tantangannya ada. Pertama, masalah kesulitan. Rasanya kalau kita bisa mengatasi kesulitan, kita merasa bahwa kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan insya Allah bermanfaat untuk dunia pendidikan di sekolah. Apakah Bapak memiliki jadwal atau tata waktu tertentu dalam menyelesaikan masalah tersebut, atau diselesaikan di tempat, atau memang harus ada jadwalnya, Pak? Iya, apabila permasalahannya dihadapi masalah sederhana, diselesaikan dalam waktu itu juga sehingga tidak menumpuk permasalahan. Namun apabila permasalahannya butuh penanganan yang lebih serius, tentu saja membutuhkan jadwal, agar nanti penyelesaiannya dapat tuntas. Iya. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus tersebut? Teman-teman guru adalah faktor yang sangat membantu kami, yang sangat meringankan dalam pelaksanaan tugas tersebut dan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak terkait kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, kira-kira pembelajaran apa yang bisa saya ambil dari Bapak terkait pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan? Bahwa musyawarah merupakan hal yang sangat baik untuk menentukan keputusan. Begitu Mbak. Ya. Cukup nih Pak. Matur nuwun Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Sukses untuk Rahmawati selanjutnya. Amin. Demikian wawancara yang sudah saya lakukan bersama Bapak Suyatmin selaku Kepala SD Negeri Kedawung 5 Kroya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kedawung 5. Saya bersama Bapak Haji selaku Kepala SD Negeri Kedawung 2
saya akan melaksanakan tugas berkaitan dengan dilema etika. Langsung saja nih Pak. Apa kabarnya Bapak? Sehat-sehat, baik. Alhamdulillah. Jadi di sini saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak untuk menyelesaikan membantu tugas saya ya Pak ya, terkait dilema etika pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah Bapak. Ya, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama saya lihat dari segi hukum dulu. Kemudian apabila kasus itu ranahnya ke ranah hukum, tentunya ada benar dan salahnya. Namun jika masalah yang timbul itu adalah benar melawan benar, itu berarti ranahnya masuk ke dilema etika. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa mengambil keputusan. Ya, baik. Bagaimana selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Yang pertama-tama saya mengumpulkan fakta dulu, kemudian siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi dan membuat keputusan yang tentunya yang harus segera diambil. Ya, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama menentukan penyebab permasalahan yang ada. Kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam diskusi dengan warga sekolah, kemudian mencari solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang. Kemudian untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap itu efektif dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama itu mengidentifikasi masalah, mengklarifikasi tujuannya, kemudian mencari solusi bagaimana masalah itu dapat kita pecahkan bersama-sama, terutama melibatkan pihak-pihak yang terkait. Kemudian untuk tantangannya ada atau tidak Pak selama Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada, tantangan itu ada. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak misalnya ada kasus langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sesuai jadwal yang sudah ditentukan atau prosedur seperti apa yang Bapak sudah pernah jalankan? Kalau permasalahan yang ada itu harus segera diputuskan, saat itu juga harus segera diputuskan. Jika permasalahan itu memang membutuhkan jadwal penyelesaian, maka akan dibuatkan jadwal. Baik Pak, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah atau sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang Bapak akan lakukan terkait kasus dilema etika? Ada. Siapa saja? Siapa saja itu tergantung permasalahan. Yang pertama, yang kedua itu adalah melibatkan tokoh masyarakat, warga sekolah, kemudian stakeholder yang bisa membantu memecahkan masalah. Ya, baik Pak, jadi semuanya Bapak libatkan ya Pak dalam pengambilan keputusan tersebut. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kemudian pembelajaran apa yang kira-kira bisa kita petik dari pengalaman yang selama ini Bapak mengambil keputusan tersebut? Sebenarnya banyak pengalaman yang sangat bermanfaat buat kami. Yang pertama itu kerjasama yang baik antar warga sekolah, kemudian pengambilan keputusan juga menjadi lebih tepat dan efisien. Sudah cukup ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Demikian wawancara yang sudah saya laksanakan bersama Pak Hadi selaku Kepala SD Negeri Cidawung 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.